panik. Sementara itu, Mang Hojun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Hojun karena hanya dengan cara itu Mang Hojun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Hojun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut, dan Mang Hojun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramai Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar Tiling dan Tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum yakin kalau Tang San adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID card master roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Naoding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang Sanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiao yang emosi ingin menghabisi mereka, namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San, mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiao datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiao. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya dimulailah latihan para murid Akademi Sri Langke di bawah bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Dai Mumbai untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Dai Mumbai harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Langke, mengingat di antara yang lain Dai Mumbai lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Dai Mumbai protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya. Selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari siluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat.
Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Dai Mubai. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Dai Mubai adalah terlalu meremehkan musuhnya, sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Dai Mubai tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mubai, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama, Dai Mubai masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan 2 cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Dai Mubai karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Shindu. Serangan berikutnya barulah Mubai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubai lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mubai. Mubai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja. Sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Dai Mubai hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike, sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparring melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Mubai sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang San harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishike yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini, sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Nah, itulah ulasan plot cerita dari Donghua Shaolan. Baiklah, sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini dan penilaian pribadi. Masih menggunakan setting tempat hutan Shindu, surganya bagi para siluman roh. Terdapat scene percakapan menarik mengenai masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh karakter manapun, di mana Tang San mengutarakan pendapatnya mengenai kepunahan siluman roh di masa depan jika terus-terusan diburu. Hal ini masuk akal ya, disebutkan bahwa seorang Master Roh akan berburu cincin roh setiap naik 10 level. Contohnya Tang San yang telah mencapai level 30, membutuhkan cincin ketiga untuk bisa naik ke level 31 dan seterusnya. Contoh lain Guru Zhou yang telah mencapai level 76, sekarang ia memiliki cincin roh sebanyak 7. Untuk bisa melewati 10 level hanya memerlukan waktu beberapa tahun saja, sementara siluman roh yang diperlukan harus berusia ratusan bahkan puluhan ribu tahun, sehingga hanya dengan menggunakan perhitungan yang sederhana dapat disimpulkan bahwa ketersediaan siluman roh yang bisa digunakan pasti lama-kelamaan akan habis.
Hal menarik lain adalah adanya konten prank dari Xiaowu. Dari sini terungkap sudah identitas Xiaowu yang sebenarnya adalah siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah mengalami evolusi menjadi manusia. Jauh sebelum episode ini sebenarnya beberapa kali sudah ditis ya. Saat mendaftarkan dirinya ke Sri Lanka, panitia pendaftaran mengatakan hanya menerima Master Roh dengan kekuatan monster. Sekilas kita melihat ekspresi Xiaowu yang seketika berubah. Padahal monster yang dimaksud bukan siluman roh, melainkan merujuk pada orang yang telah mencapai level 20 ke atas. Scene lain ketika gadis kelinci ini satu-satunya yang meratapi kematian dari siluman roh yang dibunuh di depan matanya. Menyambungkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai hubungan manusia dan siluman roh yang jelas tak akan bisa akur selama manusia tetap memburu mereka. Bahkan Tang San juga mengakui kalau sebenarnya manusialah yang lebih ganas dan kejam ketimbang para siluman roh. Mungkin di masa depan Xiaowu yang akan menjembatani terciptanya hubungan baik antara manusia dengan siluman roh ya. Lanjut ke scene berikutnya ketika Tang San bertanding kembali dengan Meng Yiran. Sebagai taruhan, jika Meng Yiran kalah, Tang San boleh menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika Meng Yiran yang menang, siluman roh tersebut haruslah dibuang. Namun pertanyaannya, kenapa harus dibuang? Kenapa tidak ia serap saja? Alasannya sudah jelas, karena cincin roh dari siluman roh hanya bisa diambil oleh orang yang telah membunuhnya saja. Adegan ketika Guru Zhao mengajak Meng Su untuk bicara empat mata, sebenarnya ia memberitahukan bahwa ayah Tang San adalah Tang Hao. Sudah jelas kalau ia bukan takut kepada Master Xiao, melainkan kepada ayah Tang San. Master Roh bergelar Dou Luo. Kita mundur sedikit saat Tang San terkena racun siluman laba-laba yang memberikan efek halusinasi. Dalam halusinasinya mengambil skenario pasca Tang San menjatuhkan dirinya ke dalam lembah neraka, ia berhasil diselamatkan oleh para tetua sekte. Namun ia sama sekali tidak mengingat kehidupannya di Sri Lanka, melainkan hanya ingat di kehidupannya ini. Tempatnya ini bernama Sekte Tang. Di sekte ini awalnya memiliki aturan kasta yang membedakan antara murid dalam dan murid luar. Artinya, para murid dari dalam sekte merasa derajat mereka lebih tinggi, sementara murid seperti Tang San yang berasal dari luar sekte dianggap lebih rendah. Namun dalam halusinasinya, seorang murid menjelaskan bahwa kasta tersebut kini sudah dihapuskan semenjak Tang San berhasil diselamatkan. Para murid kini hanya dibedakan berdasarkan senior dan juniornya saja. Dalam percakapan ini, akhirnya ingatan Tang San pun kembali saat ia bilang bahwa ia tak nyaman dipanggil senior Tang San dan menyuruh murid tersebut untuk cukup memanggilnya kakak Tang San. Hal ini sontak mengingatkannya dengan Xiaowu yang selalu memanggilnya begitu. Sehingga inilah yang men-trigger Tang San bisa kembali ke kehidupannya di Sri Lanka. Beralih ke scene terakhir ketika Tang Hao mengunjungi sebuah tempat yang banyak ditumbuhi rumput biru perak. Bisa dikatakan ini adalah makam dari mendiang istrinya ya, di mana sang istri memiliki kekuatan roh pelindung rumput biru perak seperti Tang San. Saat Tang Hao mendatangi sebuah tempat berpasir dengan banyak sisa-sisa mayat prajurit yang berserakan seperti bekas medan peperangan. Diikuti suara burung gagak sebagai lambang kematian, karena burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Di sini ini kita juga diperkenalkan karakter baru yang bernama Ah Yin, istri Tang Hao yang tentu sekaligus menjadi ibu dari Tang San. Ah Yin sendiri juga sudah pernah kita singgung bahwa ia merupakan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia mirip dengan Xiaowu. Di awal pertemuan mereka, Ah Yin juga merahasiakan identitas aslinya dari Tang Hao. Hingga saat identitas aslinya terbongkar, ia menjadi incaran para master roh dari organisasi bernama Balai Roh Pelindung, mengingat siluman roh berusia 100.000 tahun sangatlah langka. Dalam pelariannya bersama Tang Hao, ia dikejar oleh dua orang master roh bergelar Dou Luo, salah satunya bernama Yue Guan. Kekuatannya adalah senjata berbentuk bunga krisan yang sekilas mirip dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Dalam live actionnya, ia pertama kali diperkenalkan saat menjadi juri turnamen pertarungan di Kerajaan Tiando. Memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan pakaian yang dominan berwarna putih. Master roh kedua bernama Guemi, pemilik kekuatan bayangan kegelapan. Dalam kisahnya, mereka berdua adalah rekan yang sangat dekat. Namun meski sama-sama bergelar Dou Luo, mereka masih belum mampu mengalahkan Tang Hao. Sampai datanglah Master Roh bernama Xian Sunji yang merupakan pimpinan tertinggi di Balai Roh Pelindung pada eranya. Di sini terungkap fakta yang menarik, yaitu ternyata cincin roh siluman bisa diserahkan secara sukarela tanpa harus dibunuh oleh si penerima. Hal ini dibuktikan dengan Ah Yin yang memberikan cincin roh berusia 100.000 tahunnya untuk Tang Hao agar ia yang terdesak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan uniknya lagi, setelah cincinnya diambil, Ah Yin tidak mati, melainkan kembali ke wujud semulanya. Bagi yang belum tahu, warna cincin roh menunjukkan usia dari cincin tersebut, di mana warna putih berarti berusia puluhan tahun, kuning ratusan tahun, ungu ribuan tahun, hitam puluhan ribu tahun, dan merah ratusan ribu tahun. Ada pula yang berusia jutaan tahun disebut cincin dewa yang berwarna keemasan.
Cincin jenis ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kita beralih ke scene yang memperlihatkan masa lalu dari Tangsan. Dari sini semakin dipertegas bahwa kehidupan di sana jauh berbeda dengan dunia Daoluo yang sekarang Tangsan tempati. Di sana tidak ada istilah Master Roh, Siluman Roh, Cincin Roh, dan sebagainya. Di Sekte Tang merupakan perguruan bela diri biasa yang berfokus pada penggunaan teknik senjata rahasia. Meskipun Tang adalah marga dari Tangsan, namun ia bukanlah orang asli dari sekte ini. Terlihat ketika ia ditindas oleh murid-murid lain dan mendapatkan kecaman sebagai orang luar. Namun anggapan ini berbeda dari tetua sekte yang menganggap bahwa tidak ada bedanya mau murid luar maupun murid dalam sekte, karena bakatlah yang jauh lebih penting. Hal ini sejalan dengan halusinasi Tangsan sebelumnya di mana kasta murid luar dan murid dalam telah dihapuskan. Mungkin halusinasinya ini merupakan representasi dari keinginannya ya. Dan adegan ketika tetua sekte membiarkannya pergi dari perpustakaan rahasia merupakan adegan sebelum aksi kejar-kejaran di episode pertamanya. Hal menarik lain adalah kemunculan dari Kaisar Siluman Roh berwujud ular raksasa berkepala banteng. Master Xiao menyebutnya Banteng Sanca Ungu, namun nama aslinya adalah Daming. Dijelaskan bahwa ia ternyata jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa. Diceritakan ketika mereka masih sangat kecil, Daming diselamatkan oleh Xiao, sehingga membentuk persahabatan antar keduanya, dan Daming kemudian menganggapnya sebagai kakak perempuan. Trio Daming, Erming, dan Xiao sering bermain bersama. Setelah mereka menjadi siluman roh yang sangat kuat, mereka melakukan perjalanan ke pusat hutan Sindu untuk mendapatkan wilayah mereka sendiri. Sampai akhirnya karena suatu alasan, Xiao memutuskan untuk pergi ke dunia manusia. Beralih membahas mengenai ID card yang dimiliki oleh setiap Master Roh. Benda yang dikatakan sangat rahasia dan tak boleh sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Dijelaskan bahwa setiap Master Roh yang mendaftarkan dirinya ke dalam sebuah institusi resmi, maka ia akan mendapatkan ID card-nya. Di situ tercatat mengenai identitas serta perkembangan dari pemiliknya, seperti nama pemilik, tanggal lahir, jenis roh pelindung, level yang telah tercapai, serta nama institusi yang mengeluarkan ID card tersebut. Dijelaskan juga jika terdapat perubahan seperti peningkatan level, maka haruslah didaftarkan lagi. Selanjutnya kita bahas kemampuan baru dari Tangsan. Setelah mendapatkan cincin ketiganya, rumput biru peraknya kini menjadi jauh lebih beracun dari sebelumnya. Tulang roh laba-laba yang sangat tajam, serta uniknya ia juga bisa menyerap kembali racunnya pada tubuh seseorang. Bicara soal kekuatan Tangsan, sampai sejauh ini karakter yang memiliki kekuatan non-roh pelindung hanyalah Tangsan. Kemampuan itu adalah mata iblis